إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang Jum'ah yang saya cintai dan saya hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengkaitkan tingkat ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah, dengan tingkat keberanian dalam bermaksiat kepada Allah. Ketika seorang telah mencapai tingkat terendah dalam ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah, maka dia pada dirinya akan muncul keberanian untuk bermaksiat kepada Allah. Ketika seseorang telah meningkat ma'rifatullah, pengenalan dia kepada Allah, maka sungguh muncul pada dirinya ketakutan untuk bermaksiat kepada Allah. Begitulah naik turun keimanan kepada Allah berkaitan dengan naik turun pengenalan hamba kepada Allahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min, ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن
Wat-taubatu ma'rudatun ba'du. Tidaklah seorang berzina ketika dia berzina, dia tidaklah dalam keadaan mukmin. Tidaklah seorang yang mencuri ketika mencuri, dia dalam keadaan mukmin. Tidaklah ketika orang minum khamr, ketika dia mabuk dengannya, dalam keadaan mukmin. Wat-taubatu ma'rudatun ba'du. Sedangkan taubat itu adalah perkara yang mendatang sesudah itu. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Bukhari dan Muslim dalam sahihnya ini diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika Ikrimah Maula Ibnu Abbas bertanya kepada beliau, "Kaifa yunza'ul imanu minhu?" Bagaimanakah iman itu bisa tercabut dari orang yang sedang bermaksiat itu? Qala hakadha wa shabbaka baina asabi'ihi thumma akhrajaha. Demikianlah. Kemudian beliau Ibnu Abbas menyilang-nyilangkan di antara jari jemarinya. Dan Ibnu Abbas mengisyaratkan bahwa iman itu dicabut di antara jari jemari itu. Seperti itu pula keadaan hati. Fa'in taba 'ada ilaihi hakadha wa syabaka baina asabi'i. Dan kalau dia mau bertaubat setelah itu, maka akan dikembalikan iman itu kepadanya. Seperti keadaan hati dimisalkan dengan digabungkannya jari jemari yang disilang-silangkan itu, maka iman masuk kembali ke hati itu di antara jari jemari itu. Demikianlah antara kemaksiatan dan iman. Keberanian berbuat maksiat dengan ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah. Ketika seorang hamba melemah pengenalannya kepada Allah, maka yang mendominasi pikiran dan hatinya ialah keberanian bermaksiat kepadanya. Ketika pada diri seorang hamba sedang menguat semangat ma'rifatullah, pengenalan dia kepada Allah, maka rasa khasyah, rasa takut kepada Allah itu yang mendominasi pikiran dan hati dia. Begitulah hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan kepada kita tentang iman. Kemudian Allah juga mengingatkan kepada kita tentang rasa khauf, rasa takut kepada Allah yang ada pada hambanya. Allah berfirman, "Alaisallahu bikafin 'abdah wa yukhawwifunaka billadzina min dunih." Bukankah Allah itu
cukup bagi hambanya dalam memberikan jaminan perlindungan. Dan musuh-musuh Allah, para syaitan menakut-nakuti engkau, hai Muhammad, untuk engkau takut dengan yang selain Allah. Maka dari ayat ini kita diberitahu bahwa di dalam diri kita ada pergolakan yang terus-menerus terjadi, yaitu bahwa para syaitan membesar-besarkan dalam pikiran dan hati kita tentang musuh-musuh Allah, agar kita takut kepada mereka dan mengecil-ngecilkan Allah, agar kita berani kepada Allah. Padahal bukankah Allah sudah cukup menjadi jaminan perlindungan bagi hamba-hambanya, sehingga tidak perlu hamba itu takut kepada selain Allah? Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, Al-Imam Sa'id bin Jubair rahimahullah memberikan nasihat kepada kita tentang rasa takut ini dan tentang zikir kepada Allah. Beliau mengingatkan, innal khasyata an takhsyallaha hatta tahula khasyatuka bainaka wa baina ma'asiyatik, fatilkal khasyatu, sesungguhnya yang dinamakan khasyah, rasa khasyah, rasa khusyuk kepada Allah itu, ialah bila engkau takut kepada Allah, sehingga rasa takutmu kepada Allah itu menghalangi antara engkau dengan perbuatan maksiatmu. Fatilkal khasyah, itulah yang dinamakan rasa khusyuk. Wadzikru ta'atullahi, dan yang dinamakan zikir itu ialah taat kepada Allah. Faman ata Allah faqad zakarah, wa man lam yuti'hu falaysa bidzakir. Barang siapa yang taat kepada Allah, maka sungguh dia telah berzikir kepada Allah. Dan barang siapa yang tidak taat kepada Allah, sungguh dia tidaklah berzikir kepada Allah. Wa in aktsara tasbiha wa tilawatal Quran, walaupun dia adalah orang yang paling banyak bertasbih, paling banyak membaca Al-Quran, tetapi dia tidak taat kepada Allah, maka tidaklah dia termasuk golongan orang yang berzikir kepada Allah. Hadirin, maka rasa khasyah, rasa khusyuk, dan zikir juga ternyata terkait dengan pengenalan hamba kepada Allah. Begitulah kita dinasihati oleh agama ini dengan prinsip-prinsip amal. Kita diingatkan, alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah kamu tahu, tidakkah dia tahu bahwasanya Allah itu selalu melihatnya? Maka siapa yang berzikir kepada Allah ialah ketika dia ingat bahwa Allah terus melihatnya, sehingga dia mentaati Allah karena merasa dilihat oleh Allah.
dalam hal ini telah diterangkan oleh Sa'id bin Jubair rahimahullah. Faman ata'a Allah faqad dzakara. Siapa yang taat kepada Allah maka sungguh dia telah berzikir kepada Allah. Maimun bin Mahran, murid daripada Sa'id bin Jubair, menerangkan lebih lanjut. Az-zikru zikran, bahwa berzikir itu ada dua macam. Zikrul lisani hasan, yaitu yang pertama berzikir dengan lisan dan itu adalah baik. Yang kedua wa afdalu min dzalika, dan yang lebih baik, lebih afdal daripada zikir dengan lisan, ayyadhkurallah al-'abdu 'indal ma'siyati wa yumsiku 'anha. Ketika seorang hamba berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah ketika dia mau berbuat maksiat, maka dengan ingat kepada Allah akhirnya menahan dia untuk tidak jadi berbuat maksiat. Inilah yang paling afdal daripadanya. Mudah-mudahan Allah selalu menganugerahkan kepada kita al-khasyatu waz-zikr. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita pengenalan kepadanya sehingga kita akan terus mempunyai semangat taat kepadanya dan menahan kita untuk bermaksiat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hadirin sidang Jum'ah yang saya cintai dan saya hormati, ketika seorang telah mengenal Allah dan mempunyai thiqatun billah, mempunyai keyakinan dengan apa yang diberitakan oleh Allah, maka sungguh dia akan yakin dengan kedahsyatan dan kengerian hari akhirat. Cukuplah bagi kita betapa dahsyatnya hari akhirat itu dengan berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Lau anna rajulan yujarru ala wajhihi min yaumi wulida ila yaumi yamutu hariman fi mardatillahi azza wa jalla la haqqarahu yaumal qiyamah." Seandainya seorang itu diseret pada wajahnya sejak hari dia dilahirkan sampai dia mati dalam keadaan tua bangka, tetapi dia disiksa seperti itu dalam keadaan ridha Allah, mencapai ridha Allah, maka ketika dia sampai di akhirat, la haqqarahu yaumal qiyamah, niscaya dia akan menganggap segala penderitaan dia yang seperti itu akan sangat dianggapnya sangat rendah, sangat kecil ketika dia mencapai mardhatillah di hari kiamat itu. Itu menunjukkan betapa dahsyatnya pemandangan mengerikan di hari akhirat ketika seorang mukmin diselamatkan oleh Allah dari kengerian hari akhirat itu dengan iman dan ridha Allah.
Padahal dia di dunia menderita sejak lahir sampai tua bangka dalam keadaan yujarru ala wajhih, dalam keadaan diseret pada wajahnya, disiksa terus menerus, tetapi dalam ridha Allah. Maka ketika sampai di akhirat, sungguh dia melihat betapa ringannya penderitaan dia di akhirat itu. Kalau seandainya kenyataannya begini, yaitu selamat dari azab Allah, betapa ringannya penderitaan di dunia itu. Hadirin, begitulah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang betapa pentingnya kita mengenal, meyakini, dan mempercayai segala berita dari Allah, segala janji dari Allah, sehingga segala peristiwa yang dialami, yang kita alami di dunia ini dalam rangka iman dan Islam, akan terasa betapa ringannya penderitaan itu, walaupun seberat-berat penderitaan di hadapan orang-orang yang lainnya. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita iman dan takwa, dan mudah-mudahan Allah mengantarkan dan memudahkan kepada kita untuk mencapai ma'rifatuhu, pengenalan kepadanya, dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita al-khasyatu wadzikru, sehingga dengan itu kita mencapai kelezatan iman dan manisnya iman dalam kesabaran mencapai mardatillah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وعملا متقبلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمه ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الدين من اليهود والنصارى والمشركين. اللهم انصر المسلمين ووحد كلمتهم واهدهم إلى صراطك المستقيم يا أرحم الراحمين. اللهم دمر أمريكا وأعوانه. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وآل محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.